Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Libra ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2020. Jadi reading kali ini sifatnya umum ya guys, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, dan sebagainya ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Jadi kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai, oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 10 pedang, terus 10 tongkat, Wheel of Fortune, 2 pedang, The Lovers, King of Pentacles, The Sun, 7 pedang, 9 tongkat, dan 5 pedang. Oke, terus tema kalian untuk bulan Agustus 2020 nanti adalah kartu The Hangman. Oke, jadi kartu The Hangman ini akan menjadi tema kalian ya di sepanjang bulan Agustus nanti. Dengan kartu The Hangman ini, beberapa dari kalian di sepanjang bulan Agustus 2020 mungkin akan mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Jadi bagi kalian akhir-akhir ini lagi menantikan sebuah kejelasan baru ya, di sini kalian akan bisa melihat semuanya dengan menggunakan sebuah sudut pandang yang baru mengenai sesuatu hal ya. Jadi apapun masalah yang akan kamu hadapi, di sini kamu disarankan sekali untuk selalu menggunakan sudut pandang yang baru dan berbeda. Ya, mungkin sudut pandang yang selama ini kalian gunakan sudah tidak berlaku lagi, ya tidak bisa digunakan lagi, sehingga ada sebuah sudut pandang yang baru yang akan kalian lihat di sepanjang bulan Agustus nanti. Bisa mengenai pasangan, mengenai orang yang kamu sukai, ataupun bisa juga bagi yang lain mungkin sudut pandang yang baru mengenai kondisi pekerjaan, keuangan, dan sebagainya ya. Jadi di sini kalian akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang baru ya di sepanjang bulan Agustus nanti. Terus di bawahnya ada kartu 7 cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin akan memiliki cukup banyak opsi dan pilihan di sepanjang bulan Agustus. Di sini kalian lagi sedang memilih-milih kira-kira pilihan seperti apa yang harus diambil, langkah seperti apa yang harus ditentukan, keputusan apa yang harus dibuat mengenai hidup kamu sendiri. Ya, di sini kalian akan memiliki cukup banyak opsi dan pilihan, baik itu dalam pekerjaan, dalam asmara, dan sebagainya. Sehingga dengan kartu The Hangman perlu untuk menggunakan sudut pandang yang baru. Jangan terburu-buru ya ketika ingin mengambil keputusan penting mengenai sesuatu hal ya. Terus di bawahnya ada kartu 8 cawan dan kartu The Emperor. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aries di sini ya. Terus selain itu ya, dengan kartu The Emperor ini, akhir-akhir ini mungkin di sini kalian lagi fokus banget untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaan kalian. Soalnya dengan kartu 8 cawan ini kalian lagi fokus dengan masa depan, fokus untuk bergerak ke arah yang lebih baik, meninggalkan masa lalu. Ya, mungkin dikarenakan ada suatu masalah pahit, masalah berat yang pernah kamu alami belakangan ini. Dengan kartu 8 cawan kan fokus pikirannya untuk meninggalkan semua masalah tersebut, melupakan apapun yang sudah terjadi. Ya, di sini kalian sepertinya telah melewati sebuah tekanan yang cukup berat akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu The Emperor ada sebuah pengendalian diri yang telah kalian lakukan akhir-akhir ini ya. Ini sudah kalian alami belakangan ini ya, sehingga dengan kartu The Hangman sebagai tema utama di sepanjang bulan Agustus perlu untuk menggunakan sudut pandang yang baru ketika kalian ingin mengerjakan sesuatu, memulai hal-hal yang baru dan sebagainya ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 10 pedang dan kartu 10 tongkat. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Oke. Terus dengan kartu 10 pedang, mayoritas dari kalian di minggu pertama lagi ingin fokus menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah akhir dari sebuah masalah rumit. Ya, di sini kalian lagi fokus pikirannya untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah masalah. Masalah dengan teman, dengan orang yang kamu sukai, masalah dalam keluarga, atau bisa juga masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya, jadi perlu untuk lebih berpikir positif. Dan dengan kartu 10 tongkat ini, di minggu pertama mungkin kalian agak sedikit berat ya, berat untuk mengambil keputusan. Berat ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan penting. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah tekanan berat. Jadi bagi kalian yang ingin menyelesaikan sebuah masalah perlu untuk lebih tenang. Ya, soalnya dengan kartu ini kalian lagi menghadapi sebuah tekanan batin. Cukup berat sekali ketika harus menyelesaikan sebuah masalah rumit yang terjadi dalam hidup kalian masing-masing. Ya, jadi kalau bisa berdiskusi, tanyakan saja dengan orang-orang yang lebih berpengalaman atau dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu. Ya, keluarga, teman dan sebagainya ya di minggu pertama. Oke.
Terus dengan kartu The Hangman sebagai tema utama tadi, mungkin kalian akan mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru ketika ingin menyelesaikan masalah rumit tersebut di minggu pertama, ya. Terus at the foundation ada kartu Wheel of Fortune. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya beberapa dari kamu telah melihat sebuah perubahan positif dalam hidup kamu, ya, perubahan positif dalam sebuah segi di setiap segi kehidupan kamu. Misalnya mungkin pernah mengalami perubahan positif dalam asmara, perubahan positif dalam keuangan, dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya, di sini kalian lagi berusaha keras untuk memperbaiki sebuah masalah. Dengan kartu ini kalian lagi mengharapkan sebuah perubahan positif. Ini sudah terjadi selama ini, ya. Terus at the recent past ada kartu dua pedang. Jadi artinya di sepanjang bulan Juli kemarin, beberapa dari kamu mungkin lagi berada di sebuah persimpangan jalan. Tidak tahu harus memilih langkah seperti apa yang harus ditentukan. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang lagi kekurangan informasi, sehingga memang sulit bagi kamu ya sepertinya untuk mengambil sebuah langkah dan tindakan. Di sini kalian merasa stuck sekali akhir-akhir ini. Ya, ini sudah terjadi di sepanjang bulan Juli. Ya, misalnya mungkin lagi merasa bimbang ketika harus mengambil keputusan mengenai asmara, mengenai pekerjaan, ya, mengenai seseorang, dan sebagainya. Oke? Terus, di sebelah atas ada kartu The Lovers. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Gemini, ya. Terus, selain itu, dengan kartu The Lovers, ada sebuah pilihan penting yang akan kamu tentukan di sini. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Dengan kartu ini, kalian lagi akan mensortir semua pilihan yang tersedia. Di sini kalian lagi memilih-milih ceritanya, ya. Apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan mengenai asmara, pekerjaan dan sebagainya, ya. Terus energi kalian di minggu kedua adalah kartu King of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Terus selain itu, kartu ini melambangkan keluarga, pekerjaan dan keuangan. Jadi artinya di minggu kedua kalian akan fokus kembali pikirannya, fokus untuk mencari uang, fokus dengan karir, ya. Bagi yang lain mungkin lagi ingin mencari pekerjaan yang baru, fokus untuk mengurus rumah tangga dan sebagainya, ya. Jadi keluarga, pekerjaan dan keuangan akan menjadi perhatian kamu di minggu kedua. Sehingga dengan kartu The Hangman, jangan lupa sebagai tema utama kalian perlu untuk menggunakan sudut pandang yang baru ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan King of Pentacles ini, ya, dengan keluarga, pekerjaan dan keuangan di minggu kedua. Oke. Terus energi kalian di minggu ketiga adalah kartu The Sun. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Leo di sini, ya. Terus selain itu, dengan kartu The Sun ada sebuah kejelasan baru yang akan kamu peroleh di minggu ketiga, ya. Kejelasan mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Di sini kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Soalnya kartu The Sun, matahari melambangkan sebuah kejelasan. Matahari biasanya kan menyinari tempat-tempat yang gelap. Jadi apapun kegelapan yang pernah kalian lalui selama ini, semuanya akan disinari lagi. Akan mendapatkan sebuah kejelasan baru, ya, di minggu ketiga. Kejelasan mengenai pasangan, mengenai keluarga, kejelasan mengenai pekerjaan dan sebagainya, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 7 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu mungkin lagi mencurigai seseorang. Soalnya kartu ini melambangkan kecurigaan. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu. Lagi mudah curiga kepada orang lain, ya, curiga dengan rekan sekerja di kantor dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya. Bagi yang lain dengan kartu 7 pedang ini kalian akan melakukan suatu rencana secara diam-diam. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu, ya, di minggu ketiga. Terus di sebelah sini ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya di minggu ketiga nanti di sini kalian lagi menantikan sebuah berita baru mengenai sesuatu hal, ya. Soalnya dengan kartu The Sun ada sebuah kejelasan yang sedang kalian nantikan ceritanya di minggu ketiga. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian, ya. Kalian lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting di minggu ketiga. Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu 5 pedang. Kartu ini melambangkan sebuah rintangan kecil, ya. Jadi artinya memang beberapa dari kamu akan terlibat dalam mengalami sebuah rintangan kecil. Misalnya mungkin mengalami konflik, kesalahpahaman dengan seseorang, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman. Ini energi kalian di minggu keempat, ya. Bagi yang lain mungkin mengalami sebuah kesulitan kecil ketika ingin mencapai tujuan kamu, ya. Jadi apapun masalah yang akan kamu hadapi di minggu keempat perlu untuk lebih tenang, ya. Gunakan cara-cara baru, kalau bisa gunakan alternatif baru untuk mengatasi masalah tersebut. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kesulitan kecil, ya. Jadi perlu untuk berpikiran positif. Oke. Jadi intinya dengan kartu The Hangman sebagai tema utama, ya, di sepanjang bulan Agustus nanti kalian akan mendapatkan sebuah sudut pandang, sebuah kesimpulan baru mengenai seseorang, ya, mengenai apapun juga.
Misalnya mungkin bisa memahami dengan lebih jelas kondisi pekerjaan, kondisi masalah yang sedang kamu hadapi, ya. Perlu untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru. Jangan terburu-buru menarik sebuah kesimpulan. Soalnya dengan kartu 7 cawan tadi, beberapa dari kamu mungkin akan menghadapi sebuah ilusi dengan kartu ini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati, ya. Soalnya di sini kalian lagi akan mudah bingung dalam melangkah maju ke depan di sepanjang bulan Agustus. Sehingga dengan kartu The Hangman sebagai tema utama, gunakan sudut pandang yang baru dan berbeda ketika ingin menarik sebuah kesimpulan ataupun ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, ya, di bulan Agustus. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif. Oke? Kayaknya segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.